kasih udah hadir di sini, ramai sekali. Sudah menonton? Ya. Sudah. Senang nih kalau udah nonton. Jadi pertanyaannya seru pastinya. Saya di sini berperan sebagai Raina. Raina adalah seorang yatim piatu dan sangat menyayangi adiknya, tapi dia ini menjadi orang yang selfless gitu. Selfless tuh apa ya bahasa Indonesia nih? Nggak peduli sama diri dia lagi gitu. Dia cukup pesimis menghadapi future atau masa depan. Tapi di sini ada adiknya yang selalu mencoba menguatkan dan memberikan bahwa harapan itu selalu ada. Dan juga di sini sebagai mantannya Ardo. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media telah hadir dan semuanya udah menyaksikan, ya kan? Kalau yang belum berarti nanti habis sedikit menyaksikan. Semoga terhibur dan filmnya bisa banyak penontonnya. Amin. Teman-teman juga suka, ya kan? Dan senang banget bisa kerjasama lagi dengan Luna untuk kedua setelah berdarah-darah dan sekarang berdarah lagi. Dan makasih Pak Ruki dikasih kesempatan buat filmnya lagi, Bangunan Wingit, dari cerita di Semarang. Kebetulan saya orang Magelang, jadi saya cukup dekat dengan kultur itu. Christian Sugiono, terus Bianca Hello dan semuanya memberikan energi yang sangat maksimal. Terima kasih di film ini. Sekian ya, nanti kita bisa Q&A. Terima kasih. Oke, produser dari Selamat malam semuanya. Terima kasih udah datang ke acara hari ini. Thank you. Karakter menurut itu karakter penciptaan ya, Mas Paruki ya, menciptakan. Albino, tapi albino yang bukan biasa gitu, maksudnya albino yang super albino sih. Jadi dia merasa bela diri dengan karakter itu, menjadi dia sensitif gitu di situ. Kalau proses Apalagi zaman dulu mungkin albino langka kali ya. waktu itu ya, tahun segitu, kita kan settingnya tahun 50-an 60-an waktu itu ya gitu. Jadi sesuatu yang mungkin ini kayak kutukan, mungkin kayak gitu sih gitunya. Jadi kayak gue dikutuk nih gitu. Nah, ketemu satu orang yang membuat dia merasa lebih manusia, tapi ternyata dia merasa terkhianati dan akhirnya dia oh ya benar dikutukan kayak gitu situ. Kalau proses make upnya cukup lama itu, kita sekitar 2-3 jam waktu itu. Apalagi kalau yang udah adegan dia harus dikuliti apa semuanya kayak gitu situ. Alhamdulillah bukan saya yang Iya, karena Luna udah pernah 4 jam. Sebetulnya itu bukan fiktif, itu based on true story di Semarang kan ya. Katanya sih hantunya seperti itu, jadi kita albino mencoba. gitu. Iya, Oh. yang putih. Jadi kita mencoba mendekati sedekat mungkin karena ceritanya di hotel yang benarnya itu perempuan itu emang dibunuh karena kelainan dia dan lain sebagainya. Jadi kamar itu memang tidak boleh dibuka gitu. Tapi kita seperti biasa kan ini namanya urban legend, jadi kita mencoba mendekati sedekat mungkin dari cerita-cerita yang memang ada. Itu di gua ya? Bukan yang di Yang di kuburan bawah kan? tanah. Ya. basement. Oh iya. Itu kenapa Mbak? Ya, pengalaman di balik layarnya take-nya berapa kali? Kalau ya Oh banyak shotsnya. itu kalau itu adalah salah satu adegan yang cukup menguras fisik tenaga buat saya. Nggak tahu si Luna ya. Kalau buat saya sih itu lumayan PR banget. Kenapa? Karena memang udah pada nonton kan ya? Udah makanya nanya. Ya. Ya pokoknya Spoiling tapi jangan ditulis ya spoiling. itu karena di situ saya berperan sebagai Ardo dan juga ada menggunakan make up dan juga di situ harus adegan action dan juga ada dialog dan juga kalau misalnya teman-teman nonton tadi adegannya ada loncat ke bawah, guling, berantem segala macam dan itu di take berkali-kali di dalam sebuah sebuah gudang ya Mas Guntur ya waktu itu ya setnya di sebuah gudang gudang yang udaranya tuh juga ketutup dan banyak efek asap gitu. Jadi ya sama memang banyak itu ya apa? Shovel megang debu. ya debu segala macam. Jadi emang itu satu paket combo adegan scene itu cukup berat buat saya dan tapi ya bagus sih. Maksudnya pengalaman, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Saya belum nonton. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Yang gulung-gulungan apa yang di goa ya? Yang guling-gulingan. Guling-gulingan di itu. Ya itu nyambung di Nyambung, goa, tapi tapi set yang ada di Semarang. itunya.
di goanya sendiri lumayan haunted kan itu Kalau tempatnya. di Yes. ya, Jadi itu di Itu gua angker banget Jepang tempatnya. waktu itu. aku di Di gua ketempelan Jepang loh, Mas, itu Oh, ketempelan Luna tuh. Dan minim udara sih yang jelas itu oksigen jadi Iya. lumayan. Dan kita sampai Kita pagi. dari pagi ya, Bu. Di dalam. Ya sama kayak Tian, karena sebenarnya kan kalau gue Jepangnya itu kan di Bandung, tapi set untuk yang masuk ke dalam kayak kuburan apa itu studio, jadi memang di set gitu. Dan memang sama seperti Tian, karena itu di dalam gudang yang tidak dipakai, jadi kayak gudang baru jadi ya, jadi nggak ada lantainya itu tanah, Jadi waktu itu berdebu banget. syutingnya yang adegan Panas, yang panas. di liangnya itu di studio, which is itu harus tanah, nggak ada studio yang tanah. Jadi kita cari gudang yang memang udah nggak kepake. Jadi lembab banget ya. Jadi lumayan sih energi yang Pengap terkuras gitu sih, ya. pengap. Jadi memang Tapi itu jadinya bagus buat adegan karena memang lagi cerita lagi seperti ya itu gitu. Jadi memang mendukung ya. kalau emosinya jadi pas. Pak Yanto kan. Oh ya, our secret ya. Iya, jadi Dilepas. ya gitulah. Jadi jam berapa ya? Jam makan malam tuh bilang kayak ada yang mendekati dan mau masuk gitu. Aku lupa kakek-kakek apa nenek-nenek lah. Akhirnya aku kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Udah biasa. Udah biasa. Terus jam 2:30 pagi tuh foto-foto yang kita di lasin itu loh, yang di depan gua Jepang. Foto-foto, oke, next shot gitu ya, istirahat bentar nunggu, lihatlah foto-fotonya itu kayak gimana. Muka aku tua banget loh. Karena ada yang Ketempel, nempel. iya. So I look like that creature gitu. keren banget. Keren Keren ya, banget ya. seru banget. Tapi ya kalau kejadian yang seperti itu aku baru pertama kali sih. Jadi akhirnya kayak kejadian dan ngalamin tuh jadi kayak pas ngeliat tuh, tapi masih ada 50-50 doubt gitu loh, kayak apakah ini efek lighting, kamera. Cuma mukanya Tian bener-bener nggak kenapa-napa, jernih. Aku doang gitu yang kayak gitu. Jadi kayak ini benar nggak ya gitu. Tapi memang gua Jepang itu sangat seram, haunted. Kayak apa ya, energinya tuh sangat berat gitu. Terus kadang-kadang katanya kalau ada beberapa kru gitu dengar kayak ada jalan gitu, karena kan tempat tentara dulu bersembunyi gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitulah. Tapi pas sama filmnya. Jadi mudah-mudahan lokasinya mendukung, setnya mendukung, jadi ceritanya juga tambah bagus. Amin. Amin.